klarifikasi atas pengaduan yang dilakukan oleh, ya saya nggak tahu lah ya pelapornya siapa, bahwa saya ini menyalahgunakan wewenang lah katakanlah begitu dalam kegiatan di masyarakat tanggal 11 September yang lalu. Kalau untuk sebetulnya kalau misalnya dari pendapat Bapak sendiri, seperti apa sih Pak faktanya Pak? Saya kan di luar, kalau tidak cuti saya sebagai wakil wali kota melaksanakan tugas kedinasan sebagai wakil wali kota, dan acara itu, undangan itu saya diundang sebagai wakil wali kota, jadi saya harus hadir seperti itu. Pak, tadi dilempar beberapa pertanyaan Pak. Tadi ada 12 pertanyaan ya kalau nggak salah. 12 pertanyaan Ya. Pak. Hasilnya gimana Pak? Nggak lama lah, setengah jam lah, setengah jam. Hasilnya gimana Pak? Ya saya belum tahu hasilnya, saya sudah, yang pasti saya sudah di BAP dan saya sedang menunggu untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Oke. Pak, kemarin kan di pasus itu warga sempat menduga bahwa Pak Benyamin ini melakukan janji kampanye, itu betul atau enggak sih Pak? Saya tadi sudah sampaikan kepada pemeriksa penyidik seperti itu. Materi pemeriksaan juga saya tidak berani menyampaikan. Oke. Yang jelas kalau itu memang statusnya itu memang kegiatan. Memang jadi gini, intinya persoalan itu adalah kasus itu, sengketa itu sudah diadukan oleh masyarakat sejak tahun 2016 ke Pemda, nggak selesai gitu kan. Jadi ada perbedaan memang. Dulu side plan-nya tahun lama, tahun 88, side plan masih kabupaten. Dulu side plan dikeluarin dulu, pembebasan penguasaan tanahnya belakangan. Nah, sejak tahun 2000-an ke sini itu penguasaan tanah dulu baru dibikin side plan. Nah, dulu itu bikin side plan terus tanahnya nggak dibebasin rupanya sama pengembangnya. Pengembangnya. Kisah singkat ceritanya kayak gitu. Sampai akhirnya berlalu kan, jadi itu di fisiknya menjadi prasarana dan sarana umum utilitas, jadi empang, jadi balai warga, tapi ternyata itu tanahnya belum dikuasai oleh pengembang. Singkat ceritanya itu, kasus itu berlangsung lama sekali. Dari 2016 diadukan oleh masyarakat ke pemerintah kota, dan pemerintah kota juga sudah berkali-kali melakukan rapat, musyawarah intinya. Mulai dari tingkat kecamatan, terus sampai ke atas, terakhir mereka mengadukan lagi ke saya, ya saya ambil rapatnya di tingkat level pimpinan gitu kan, kemudian saya berikan arahan-arahan. Izin Bang, tadi terkait pemanggilan Pak Ben, bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Ya, ini terkait dengan laporan masyarakat ya pada tanggal 15 September, dan kemudian dari laporan itu dari syarat formil material terpenuhi. Nah, kemudian ketika syarat formil material terpenuhi, maka kemudian dilanjutkan dengan rapat pembahasan pertama di Senagakumdu, kemudian dengan unsur dari Bawaslu, tentunya dari kepolisian, dari kejaksaan untuk di pembahasan pertama. Nah, kemudian dari proses pembahasan pertama, kemudian sepakat untuk dilanjut begitu ya. Kemudian dari kasus ini di dugaan pasal 71 ayat 3 ini, dugaan pelanggarannya dilanjut di proses klarifikasi. Kemarin sudah kita mengklarifikasi pelapor dan juga saksi, dan hari ini terlapor dan tadi satu saksi lagi yang belum bisa datang begitu ya, undangan sudah disampaikan gitu. Nanti kemudian setelah proses klarifikasi ya tentu dibuat kajian dan kemudian dibahas di pembahasan kedua dengan tadi dengan Bawaslu, dengan kepolisian dan dengan kejaksaan. Berapa pertanyaan yang dilontarkan tadi kepada terlapor? Ya kira-kira berapa ya? Sekitar 25 lebih lah. 25 lebih pertanyaan. Prosesnya akan berjalan berapa lama Pak dalam menetapkan kasus ini Pak? Ya kan kita punya waktu 3+2 ya, 3 hari dan plus 2 hari. Kalau misalnya ada ini tambahan, kita bisa menggunakan 2 hari. Jadi tadi di 3+2 itu akan kita maksimalkan untuk proses klarifikasi dan kajian.
Tapi sementara ini pemanggilan sudah. Jangan lupa subscribe ya.